kontroversi pemirsa. Pak Romanus, betul memang undang-undang memerintahkan LSM harus memang melakukan audit. Tapi pertanyaannya adalah apakah pemerintah dengan kuasanya bisa memerintahkan LSM untuk diaudit? Jadi sebetulnya ini adalah kewenangan undang-undang atau kewenangan pemerintah untuk mengatakan LSM harus diaudit? Oke. Pertama, karena kita sepakat demokrasi, maka seluruh kebijakan harus kebijakan demokratis. Jadi tidak lagi ada domain kekuasaan. Ya, jadi kalaupun ada wacana di tingkat kekuasaan yang mengatakan begini, pada akhirnya harus dimusyawarahkan, ditanyakan kepada masyarakat. Makanya tadi saya sudah bilang di awal, dan saya selalu omong kepada banyak pejabat juga, bahwa omongan Anda, apalagi kalau Anda eksekutif, itu kewajiban Anda hanya mengeksekusi keputusan. Jadi hal-hal yang sifatnya masih aspiratif, ya mungkin juga spontanitas, itu tidak boleh diomongkan. Karena sumber dari kegaduhan di bangsa ini adalah orang yang harusnya melaksanakan kebijakan tidak melaksanakan. Oke, kebijakannya dulu deh seperti apa Pak Romanus? Undang-undangnya dulu seperti apa, diklirkan lagi? Ya, nah kalau di Undang-Undang 14 2008 itu disebutkan yang namanya informasi publik adalah informasi yang sudah diputuskan. Ya, informasi yang dikelola, disimpan di badan publik. Jadi kalau aspirasi personal itu bukan informasi publik. Ini Anda berbicara soal pernyataan Pak Luhut. Ya, kalau makanya tadi saya bilang, saya kalau mau sarankan para Pak Luhut dan semua para pejabat ya, untuk menangkap sesuatu hal, apalagi yang krusial itu tidak boleh spontanitas. Harus lihat ada rujukan atau tidak. Itu satu hal. Kalau soal undang-undang keterbukaan publik yang menyangkut LSM harus lembaga pemerintah atau non pemerintah harus diaudit, itu bagaimana? Ya kalau itu seperti audit apa? itu kan tadi sudah soal biasa dan tidak bukan sesuatu yang ditakutkan oleh masyarakat. Dan memang undang-undangnya ada ya? Itu biasa. Nah tentu dalam kapasitas sebagai negara mungkin dalam rangka untuk harmonisasi kan penting juga. Memastikan juga bahwa jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku LSM ternyata tidak. Kan saya kira semangatnya itu baik. Pak Romanus, kalau sekiranya Pak Luhut mengatakan, pertama saya siap beradu data. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, memang data pemerintah itu siapa yang mengatakan itu benar juga. Nah, kalau begitu, betul kan? Undang-undang itu ini, satu. Pak. Tunggu dulu Pak Romanus. Yang kedua, saya akan minta hasil audit. Itu masih mungkin tuh. Itu bukan bahasa kekuasaan, bahasa kesetaraan namanya. Ya, ini kan kita nggak tahu ya karakter orang cara menyampaikan pendapat kan mungkin beda-beda. Saya setuju dengan Pak Romanus. Dan mungkin gini loh, saran saya. Ditanggapi dulu mungkin poin yang pertama ya. Poin yang pertama ditanggapi dulu. Ya, jadi kalau menurut saya itu tadi kalau saya sih mengklarifikasi ya, memberitahu kepada kawan-kawan lah, termasuk para pejabat, supaya kalau bicara itu harus ada rujukan. Jadi tidak boleh aspirasi personal, apa segala macam tidak boleh. Ya. Lalu yang kedua adalah segala hal yang kita bicarakan di negara itu kembali kepada konstitusi, kan begitu. Sehingga dengan demikian, kalau tadi misalnya saya audit, ya mungkin itu bahasa yang kurang tepat lah, kurang pas lah, kan menurut saya. Pemerintah akan mengaudit, kan begitu, bahasanya seperti itu. Ya, tapi kalau mengatakan bahwa sepertinya bangsa ini butuh aturan untuk mengaudit, mungkin ya itu mungkin akan dimusyawarahkan, akan dibawa ke DPR atau apa segala macam kan begitu ya. Jadi sekali lagi kalau saran saya ya kepada kita semua, termasuk misalnya para pejabat, kalau dia tidak yakin dengan data yang dimiliki oleh LSM itu, dia minta kepada LSM-nya. Jangan disebarkan kepada publik. Begitu juga sebaliknya, LSM kalau tidak yakin dengan data pemerintah, datang ke pemerintahnya. Memang kalau undang-undang ini memang membutuhkan waktu memang. Kalau butuh keputusan yang cepat mungkin akan agak kedodoran. Tapi misalnya kalau saya tidak percaya dengan data Kementerian X, saya datang ke PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Baik. Sehingga kita cek data itu. Jadi sekali lagi, jangan kita ragu. Masalahnya di sini kan pemerintah merasa dirugikan dengan data dari LSM karena data LSM dianggap salah, itu kan? Jadi kan sebenarnya data yang dipakai itu kan sebenarnya sumbernya dari pemerintah juga. Tapi manipulasinya ini di luar kita punya kemampuan gitu loh. Ada manipulasi itu yang dikritisi kan? Itu dikritisi. Itu bisa aja cara pandang, bukan manipulasi. Itu udah saya sampaikan tadi. Jadi kan itu datanya udah saya jelaskan tadi. Ini datanya gini, 2014 sampai 2020, periode Pak Jokowi dipotong 2003-2011, 2011 sampai 2019. Kan ini yang bikin kita itu kan cara pandang, cara mengolah gitu kita sesuatu yang hal biasa-biasa saja. Saran saya gini, saran saya besok lagi kalau mau ada acara di Glasgow itu,
panggil semua LSM lingkungan hidup, diajak bicara, gimana ya enaknya ngomong. Itu lebih fair, lebih enak. Enggak, ini elegan. bukan soal tidak bicara, Pak. Ini kita kan masih dialog-dialog aja. Tapi masalahnya iya, kan- ketika data yang diambil dipakai ini dari saran baik pemerintah. saya berbaik hati loh ya. Ya. Sebelum berangkat ke Glasgow itu mestinya 2 minggu sebelumnya LSM Greenpeace, Wahli, karena mau bicara lingkungan hidup, hutan segala macam diundang gitu loh. Fokus diskusi grup atau apa. Jadi sama-sama enak. Jadi tidak merasa seperti Ya, ditikung gitu loh. Dampak pemotongan dan manipulasi tadi kan, yang kita bermasalah, kita kan lagi Pertanyaan itu berikutnya urusannya adalah, lah ya. untuk Maksud saya ke- jika ngobrol memang urusannya lah. jika memang datanya dimanipulasi, apakah harus dijawab dengan LSM-nya harus diaudit? Kenapa tidak mempersoalkan datanya saja, bukan LSM-nya yang harus Enggak, diaudit? datanya sama ya. Datanya itu sumbernya dari sini nih. Ya. Ya, diambil. Oke. Itu dipotong-potong. Nah, tapi kalau bagi kita yang paling penting kan dampak dari provokasi yang ditimbulkan, sentimen yang ditimbulkan, kita lagi membangun trust Valdo, building. saya kira- Undang-undangnya sudah jelas. Valdo, saya kira Oke. kalimatnya Ya, jangan aturannya provokasi. sudah jelas. Kesannya ini kan malah jadi dimaknai provokasi jadinya. Saya Ya. kaget loh ini kalimatnya. Kalau ini. kalau saran Pertama saya, Ya, kata gimana? manipulasi. Bu Sylvia. Ya, LSM ini memprovokasi namanya. itu Kan satu. tujuannya ini kan kita Yang kita kedua, lagi Bung Faldo. sama-sama. Malah kaget loh, disimpulkan ini Oke. sebagai provokasi. Bu, Kan Bu ben- Sylvia. Ini suara Bentar. pemerintah, Valdo. Damage yang dimunculkan ketika kita ini saya ngulang lagi nih. Ketika Bang. ada data yang Iya, salah, gitu loh. sehingga damage-nya Nyimak dong. merugikan negara. Bukan. Kata salah itu bisa diperbaiki. Oke. Tapi kalau pernyataan Bung Faldo mengatakan apa Provokasi. namanya dipalsukan, ya, dimanipulasi, itu tindakan hukum. Jadi sebaiknya Artinya- alih-alih mengatakan LSM harus diaudit, sebaiknya persoalkan Ya, saja mau- data mau- itu, diproses saja secara hukum. Bukan. gitu. Ya, Kalau kan mau Kalau manipulasi, saya- nih. persoalkan secara hukum. Kalau ada data yang salah seperti Bu- apa sih Bu- Pak Bu Romanus? Sylvia, enggak. Konsekuensinya Kan bagaimana kalau- kalau ada orang yang menyebarkan data yang Ah, salah, dengar. LSM menyebarkan data yang salah? kekacauan di sebuah bangsa itu berawal dari kekacauan informasi. Ya. Ini kalau kita lihat. Nah, saya setuju dengan Pak Boyman tadi itu. Karena kita menempatkan semua pemerintah, masyarakat itu sebagai satu kesatuan. Misalnya menghadapi Glasgow begitu ya. Memang perlu sinkronisasi. Kan kita ada semangat satu data. Baik. Ini kan sekarang kita nggak tahu. LSM ini datanya sekian, pemerintah datanya sekian, kita nggak tahu mana, kan begitu. Nah itu kalau Menurut Mas bahasanya, Faldo sebetulnya sumber datanya sama Pak Romanus, tapi ya kan saya, dimanipulasi saja datanya. saya Yang kan menarik tidak, saya itu- kan ingin mengajak Faldo dan kawan-kawan itu. Ini kan juga perasaan orang merasa tidak terlibat, kan begitu toh. Padahal ini kan agenda bangsa, agenda bersama yang harus duduk bersama-sama, kan begitu. Sehingga bayangan saya itu kalau ada satu data, karena kita ada konsolidasi di berbagai sektor yang punya concern yang sama, tentu mungkin akan berbeda kan. Oke, Kalau- sinkronisasi kalau data satu hal ya. bukan. Tapi Kalau pertanyaan data saya itu- sebentar Bang, pertanyaan saya adalah Pak Romanus, jika memang betul setelah nanti disinkronisasi dibuktikan ada data yang salah tapi sudah terlanjur disebarkan sehingga merugikan suatu pihak, konsekuensinya bagaimana? Kalau salah ya Nah tentu harus Tapi sudah ada dipertanggungjawabkan. damage, kan salah. sudah gitu. ada damage Itu dari yang- data yang salah. Seperti hoax lah misalnya. Hoax Ya. adalah informasi Ya, yang harus- salah. iya. Kalau Tapi hoax- damage-nya sudah dirasakan. Bukan, kalau hoax itu salah, ya kan bohong, manipulasi, itu 3 hal yang berbeda. Kalau salah itu kita bisa koreksi, tindakan salah belum Ya, tentu ya. tindakan hukum. Salah bisa Iya, dikoreksi. dikoreksi. Tapi Bisa. data yang dimanipulasi seharusnya Itu tindakan hukum, Oke. hoax tindakan hukum. Iya, Oke. Jadi kalau ada manipulasi data, ada kabar bohong di dalam data itu, pemerintah bisa mengambil tindakan hukum. Tapi kalau pemerintah mengambil tindakan umum nanti katanya anti kritik. Ya kan? Serba salah juga nanti Mas Faldo di sini kalau pemerintah. pemerintah melaksanakan tindakan hukum, kan setidaknya orang tidak mengatakan Anda melakukan pendekatan kekuasaan. Enggak, lagi pula begini Mbak, Gitu kalau loh, data itu Bukan pemerintah begitu berarti, valid- negara. Bentar, Pak. Hah? Negara, bentar, Pak. negara. Pemerintah. Kalau data itu begitu valid, begitu yakin kalau data itu valid, kenapa mesti keki ada orang koreksi? Iya. Nggak perlu gitu loh, sampai bilang saya mau audit sampai ini Gini loh. masalah di Glasgow. Kalau percayalah, kalau negara-negara asing itu yang mau kerja sama Indonesia, nggak bodoh-bodoh amat dengan ada data dari satu lembaga, 2 lembaga ngomong begini, dia pasti cross check kok. Tapi Dia punya katanya udah data. bikin damage. Lah iya, Iya. berarti kan data itu kan bisa diperdebatkan, Pak. Data itu tidak begitu kuat sehingga dengan ada koreksi dari publik saja langsung tepar dia. Itu artinya, Kalau memang pemerintah yakin dengan data pemerintah ya kembali tidak ke perlu risih pertanyaan katanya tadi, Mas gini. Faldo. Meski begitu, Mbak, Oke. saya sekali ya. Meski begitu, saya menyambut baiklah Pak Luhut ini kalau mau audit begini. Yang paling utama begini ya, katakan juga banyak LSM itu yang terima duit dari pemerintah, ya. Itu kan tuh buka aja ke publik tuh. Pak Faldo itu besok tuh.
Siapa yang terima duit paling banyak dari pemerintah, auditnya bagaimana, dampaknya bagi demokrasi itu apa? Itu yang paling dulu harusnya diaudit setelah Maki. Silakan dijawab Mas Faldo. Jadi Dan juga jadi gini sebelum dan Bentar, Pak dijawab dulu. Luhut ngomong bahwa John Kerry aja ngomong baik terhadap kita kan sudah. Ya, Apalagi? ya oke. undang-undangnya sudah jelas. Pemerintah boleh melakukan kontrol eksternal. Ya bisa. Kebetulan itu isunya Tapi nggak lingkungan melakukan audit. di bawah koordinatornya Pak Luhut. Jadi wewenang tindak lanjutnya akan diproses melalui antara Kemendagri dan Kemenkumham. Ini proses bernegara nih ya. Nah jadinya gimana mereka mau menindaklanjuti atau tidak ya kita tinggal tunggu aja. Kan begitu. Nah jadi tidak ada masalah yang kami kira harus diributkan dalam hal Masalah, ini. Itu Bung satu hal. Aldo. Jadi saya Pernyataan takut melakukan semua audit ini itu karena masalah. soal personal gitu. Ya. Abang-abang di sini boleh nggak suka sama Pak Luhut, tapi itu bukan urusan negara kita. Saya suka sekali. Oke. Menarik. Ini persoalan Kami itu personal atau persoalan kebijakan? Kita masih ada satu Nggak ada segmen lagi urusan sama pemirsa, Luhut. kontroversi akan Pak kembali Luhut sesaat itu lagi. idola saya.